Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus yang sudah kita analisis yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP dari PT Astra Grafia. Sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sapu Putri Maharani. Halo, kenalin nama saya Almer Bernesa Dirajasa. Halo, perkenalkan nama saya Fatri Mas Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Didian Nugroho. Halo, perkenalkan nama saya Salima Bianda Pribadi. Oke, karena kita sudah selesai memperkenalkan diri, langsung aja kita masuk ke presentasinya. Oke, jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada proses procurement pada SAP. Yang kelima ada hubungan dalam siklus. Yang keenam ada kerangka pengembangan. Yang ketujuh ada hubungan tingkat informasi dan pengguna. Yang kedelapan ada rangkuman temuan. Yang kesembilan ada rekomendasi. Yang kesepuluh adalah daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini terdapat latar belakang, yaitu kemajuan teknologi informasi mendorong perusahaan mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu solusi tersebut adalah Enterprise Research Planning atau ERP, sistem terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. PT Astra Grafia menghadapi tantangan operasional akibat proses bisnis yang tidak terintegrasi, seperti duplikasi data dan keterlambatan pengambilan keputusan. Implementasi ERP berpotensi menyelesaikan masalah ini dengan meningkatkan efisiensi, transparansi data, dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Namun, keberhasilan implementasi ERP bergantung pada kesiapan organisasi, analisis kebutuhan, pelatihan, serta dukungan dari manajemen puncak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang strategi implementasi ERP yang efektif di PT Astra Grafia. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah yang bakal kita bahas di presentasi kali ini? Yang pertama ada bagaimana kondisi sistem manajemen sumber daya perusahaan yang saat ini digunakan oleh PT Astra Grafia. Yang kedua ada apa saja kendala yang dihadapi oleh PT Astra Grafia dalam proses pengelolaan sumber daya tanpa dukungan aplikasi ERP. Yang ketiga ada bagaimana strategi pengembangan dan implementasi aplikasi ERP yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya apa aja sih? Yaitu menganalisis kondisi sistem manajemen sumber daya perusahaan yang sedang berjalan di PT Astra Grafia. Yang kedua ada mengidentifikasi kendala utama dalam pengelolaan sumber daya perusahaan tanpa aplikasi ERP. Yang terakhir ada merancang strategi pengembangan dan implementasi aplikasi ERP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan. Yang selanjutnya ada proses procurement pada SAP. Siklus pengadaan dalam SAP ERP terdiri dari 8 tahap, mulai dari penentuan kebutuhan hingga pemrosesan pembayaran. Proses ini mencakup determination of requirements, identifikasi kebutuhan barang atau jasa, source determination, penentuan pemasok potensial. Yang ketiga, vendor selection, evaluasi dan pemilihan vendor berdasarkan kriteria tertentu. PO processing, pembuatan dan pengiriman purchase order. PO monitoring, pemantauan status pesanan. Goods receipt, penerimaan barang dan verifikasi kualitas. Invoice verification, verifikasi faktur sesuai pesanan. Payment processing, pemrosesan pembayaran kepada vendor. SAP ERP membantu memastikan setiap tahap berjalan efisien, mengurangi resiko kesalahan manual, dan meningkatkan transparansi proses pengadaan. Boleh next.
Oke, yang selanjutnya ada hubungan dalam siklus, tahapan saling terkait, dan ERP membantu mengurangi resiko kesalahan manual serta memastikan kelancaran proses. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pengembangan ERP. Kerangka kerja pengembangan ERP di PT Astra Grafia mencakup beberapa langkah. Yang pertama itu ada input awal, yaitu dengan menganalisis IT balance scorecard, manajemen keuangan, dan proses bisnis untuk memahami keputusan perusahaan. Yang kedua itu ada pengembangan proyek dengan melibatkan persiapan proyek, pembuatan blueprint sistem, dan penggunaan Gantt untuk pengelolaan waktu. Yang ketiga itu ada output, yaitu hasil akhir berupa analisis data terstruktur yang menjadi fondasi ERP. Tahapan ini dirancang untuk memastikan implementasi sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tingkat sistem informasi. Sistem ERP mendukung 4 tingkat sistem informasi yang saling berkaitan. Yang pertama ada operasional, yaitu dengan mendukung pengelolaan aktivitas harian seperti transaksi dan produksi. Yang kedua itu ada pengetahuan, yaitu dengan membantu pengelolaan dan distribusi informasi untuk mendukung pengembangan keterampilan. Yang ketiga ada manajemen, menyediakan data untuk pengambilan keputusan teknis. Yang keempat ada strategis, yaitu dengan mendukung perumusan strategi berdasarkan analisis data kompleks untuk keunggulan kompetitif. Jadi dengan sistem ERP, setiap tingkat informasi dapat bekerja terpadu untuk menunjang efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentunya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada kesimpulan dari semua yang sudah kita analisis. Yang pertama ada rangkuman temuan. Pertama, PT Astra Grafia menghadapi tantangan PT Astra Grafia menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber operasional yang kompleks akibat sistem manajemen sumber daya yang tidak terintegrasi. Yang kedua, implementasi ERP berpotensi untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menyatukan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Yang ketiga, persiapan organisasi, analisis kebutuhan yang akurat, pelatihan pengguna, dan dukungan manajemen puncak merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi ERP. Yang terakhir dan keempat, proses procurement yang berintegrasi dalam ERP dan dapat mengurangi inefisiensi seperti duplikasi data dan keterlambatan pengambilan keputusan. Terus ada rekomendasi strategi pengembangan dan implementasi ERP. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis PT Astra Grafia untuk merancang sistem ERP yang sesuai. Yang kedua, mengembangkan program pelatihan yang komprehensif bagi pengguna untuk memastikan pemahaman dan pengguna sistem ERP secara efektif. Yang ketiga, mendorong dukungan aktif dari manajemen puncak untuk memastikan keberhasilan implementasi dan adopsi sistem ERP di seluruh organisasi. Yang keempat, menggunakan pendekatan bertahap dalam implementasi ERP untuk meminimalkan risiko dan memastikan transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru. Yang terakhir atau yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem ERP yang diimplementasikan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan daftar pustaka. Ini merupakan sumber-sumber yang kami ambil untuk presentasi kali ini. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.